Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian atau spesifikasi dari sebuah power inverter di pasaran. Seperti ini modelnya, ini yang modified wave, belum pure sine wave ya. Jadi gelombangnya itu gelombang sine wave yang dimodifikasi. Ya sebelumnya ini kemarin beli mesinnya ini di Palopo ya, Sulawesi Selatan. Saya cari-cari keliling, dapatnya itu dapat yang kualitasnya di bawah ini, kebanyakan yang dijual di sana. Jadi ini yang paling bagus di sana, paling bagus dan paling mahal di area Sulawesi Selatan, khususnya kota Palopo. Nah ini kalau dilihat dari modelnya ya sudah kokoh, bagus. Kemudian kita akan pelajari. Nah ini posisinya sekarang ini MOSFET-nya terbakar ya, kelihatan ya, terbakar. Mungkin beban berat karena tulisannya 1500W, mungkin dipakai beban yang berlebih atau entah bagaimana. Nanti akan saya modifikasi. Yang belum subscribe segera subscribe. Yang suka dengan video ini mohon di like. Jadi yang part 1 ini akan saya jelaskan dulu bagian-bagiannya, nanti ke depan video menyusul karena ini akan saya upgrade semua komponen-komponen dalamannya, ini akan saya modifikasi. Nah yang sekarang kita mulai dari kabelnya, jepit aki ya. Jepit aki ini harus besar, karena harus besar. Ini masih ada labelnya karena ini beli sendiri ya, karena bawaannya ini hanya pakai spoon. Jepitnya harus besar. Kemudian kabelnya ini bawaan, kabel bawaan. Nah ini sekitar 7 mili diameter kabel dengan pembungkusnya. Kemudian kita lihat, nah ini kabel min, ini plus. Minnya masuk ke FET polarity MOSFET polarity sebanyak 3 buah. MOSFET ini proteksi kalau pemasangan jepit aki terbalik di aki, jadi aman kalau terbalik. Kemudian masuk kabel plus ini masuk ke ini, ada sekring fuse yang nilainya 35 ampere dikali 3 ya, 35 ampere dikali 3. Ini untuk bagian plusnya, jadi totalnya 105 ampere. Jadi sekringnya ini totalnya 105 ampere. Nah kemudian ini trafo feritnya, disimak ya. Trafo ferit ini ukurannya ER42 karena ini bulat ya, ER42 yang tebal. Kemudian lagi-lagi ini bagian primernya ini kelihatan halus, ini plat tembaga. Jadi kalau beli inverter yang bagus itu pasti bagian primernya ini pakai plat tembaga, bukan pakai kawat tembaga. Entah alasan yang pasti bagaimana, saya kurang mengerti. Setahu saya kalau primernya pakai plat tembaga itu luas penampangnya kan lebih besar ya, baru merata, jadi daya yang dipakai bisa maksimal
maksimal menutupi semua cover ferritnya ini. Beda lagi kalau menggunakan kawat, meskipun didobel-dobel pasti ada celahnya. Ya, itu menjadi alasan utama saya setiap merakit inverter atau ultrasonic inverter untuk signifikan pasti pakai plat. Itu adalah alasan saya. Ada orang yang bilang tidak seimbang lah atau apa, saya abaikan, karena yang saya cari daya bukan keseimbangan. Kemudian MOSFET-nya ini pakai 6 MOSFET atau 3 pasang MOSFET, topologi push pull seperti biasa. Jadi satu MOSFET ini saya perkirakan mampu menghandle daya 200 watt. Jadi ini kalau 3 ya berarti 600 watt maksimal, itu murni ya. Itu perkiraan saya. Kalau teori lain mungkin ya saya nggak tahu. Kalau saya sendiri ngitungnya begitu. Kalau 6 MOSFET topologi push pull itu artinya 3 pasang MOSFET. Kalau satu MOSFET itu maksimal 200 watt. Kalau 6 MOSFET 3 pasang berarti 600 watt. Begitu cara ngitungnya. Ini untuk khusus topologi push pull versi saya. Kadang juga MOSFET kalau yang KW ya paling 100 watt per pasangnya, 150 watt. Kemudian lanjut ke ini ferrit, view sudah. Ini elko filter tegangan dari aki. Elko filter tegangan dari aki nilainya 2200 mikro kali 6. Jadi ini memang harus mikronya besar. Kalau voltasenya bisa gunakan 16 volt sampai 25 volt sudah boleh. Setelah trafo ferrit, keluarnya sekundernya ini ada dioda di sini ya. Ini dioda yang mirip transistor, mirip MOSFET, tapi ini satu dioda ini di dalamnya terdapat 2 buah dioda. Nah, jadi ini sudah di mode grid G, dioda ultrafast mode grid G. Kemudian setelah dioda masuk ke elko 400 volt, nilainya 100 mikro. Nah, di bawah ini ada IC KA7500, ini PWM-nya. Jadi KA7500 ini sama dengan IC TL494 ya. Ini ada 4 outnya, ini ada 4 buah transistor SMD ini. Itu totemnya bisa menggunakan transistor S8050 dan S8550. Nah, ini jadi PWM-nya ini pakai KA7500 atau TL494. Ini untuk mendrive MOSFET bagian inverter. Kemudian di sini atas ada 4 buah MOSFET. Datasheetnya 500 volt 18 ampere. Ini untuk mengalirkan arus AC 50 Hz ke out ya, yang bisa kita pergunakan. Jadi outnya ini 220 volt 50 Hz untuk peralatan elektronik rumah tangga outnya. Nah, MOSFET ini didrive oleh IC yang di sini. Ini sama tipenya KA7500. Nah, ini PWM ini frekuensinya KA7500 ini, yang ini ya, ini 50 Hz ya. Jadi mendrive MOSFET yang dari tegangan DC 400 volt ini diubah menjadi AC 50 Hz dengan mode gelombangnya square wave, modified. Di atasnya square, di bawahnya sin wave. Kemudian ini ada isi satu ini, LM324. Nah, ini untuk proteksi sensor tegangan, menghidupkan buzzer ini ada transistor kecil-kecil dibantu ya. Kemudian menyuplai tegangan, ini
ini ada regulator 5 volt mengeluarkan tegangan 5 volt pakai USB. Jadi ini outnya ini ada 5 volt dengan 220 volt. Ini saklarnya, dan saklar powernya ini disaklar langsung dari PWM nya. Pokoknya tegangan supply untuk IC-IC ini dari sini. Nah seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari tulisannya 1500W, ini murni maksimal 600 watt, padahal ini yang merek sudah termasuk bagus ya, dan rangkaian sudah termasuk bagus juga. Jadi kalau sudah tahu seperti ini, bisa untuk menjadi referensi ketika membuat power inverter. Ini termasuk power inverter 2 stack. Satu stack untuk mengubah 12 volt ke 400 volt DC menggunakan PWM TL494. Frekuensinya kisaran 20 sampai 40 kHz. Kemudian disearahkan dioda ultrafast dan difilter elko 400 volt, kemudian diubah lagi menggunakan IC TL494 frekuensi 50 Hz. Kemudian outnya memakai MOSFET 500 volt 18 ampere 4 buah. Semoga penjelasan ini bisa membantu kawan-kawan yang ingin merakit power inverter, bisa menjadi referensi ke depan untuk perakitan. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.